Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita masih melanjutkan perbincangan kita bersama Pak Martin dan juga Pak Irfan, dan sudah juga terhubung bersama Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN. Bang Arya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami di Hot Ekonomi. Saya mau langsung konfirmasi saja, tadi sudah sempat berbincang bersama Pak Martin terkait dengan restrukturisasi Polis Jiwasraya ini yang katanya akan dilakukan segera begitu skemanya. Sebenarnya skemanya akan seperti apa rencananya, kemudian fokus produknya seperti apa, dan fokus itemnya nanti bagaimana, Bang? Halo. Ya. Halo. Halo, Bang Arya, dengar suara saya? Tadi ada telepon masuk, sorry. Baik. Jadi yang pasti gini, Pak. Kita harus pahami bahwa memang Jiwasraya ini tidak hanya masalah saving plan. Selama ini kan orang kalau ngomong saving plan, ya. Padahal lebih besar lagi adalah ada yang namanya tradisional, yang dia memang menawarkan kepada asuransi pensiunan dan sebagainya. Itu juga sangat besar, lebih besar daripada saving plan. Kita selama ini hanya lihat bahwa saving plan ini yang jadi korban, padahal itu korban juga, tapi ada juga yang besar lagi korbannya adalah di tradisional. Nah, ini memang sejak awal kita harus tahu bahwa memang Jiwasraya ini dikelola dengan kita juga bingung ini setelah kita lihat di dalam, makin lama Pak Martin juga tahu kemarin, karena kita sampaikan juga di Komisi 6 ya. Karena ternyata untuk pensiunan saja ya, itu bunganya ada yang mencapai 14% lebih gitu. Bayangkan, sementara rata-rata bunga itu di market pada saat itu sekitar 7%. Ini ngejarnya bagaimana gitu. Ini benar-benar kami lihat bahwa dulu itu diusahakan betul, mereka cari dana cash terus gitu. Akhirnya kali lubang tutup lubang, jadi yang kena itu kayak diagram Ponzi gitu. Yang paling akhir tuh yang jadi korban gitu. Nah, ini yang jadi betul-betul pengelolaan Jiwasrayanya sejak awalnya sudah tidak baik dan benar gitu. Karena terlalu tinggi bunga yang diberikan kepada peserta asuransi ya. Jadi tidak hanya saving plan yang mencapai sekian persen itu, ini juga sampai 14% bunga yang diberikan kepada pensiunan itu. Makanya banyak perusahaan-perusahaan akhirnya menaruhkan dananya di Jiwasraya. Dan yang lebih parah lagi, itu kita dapat kabar bahwa kenapa jualan men-sales kasih 3% loh. Kasih 3% untuk salesnya bisa menjual itu yang membuat akhirnya termakan semua gitu. Kan nggak mungkin, bagaimana caranya sih dengan bunga setinggi itu. Nah ini yang akhirnya kita lakukan restrukturisasi. Tapi restrukturisasinya kita arahkan nanti adalah mereka pindah ke NewCo, artinya perusahaan baru yang kita sebut dengan Nusantara Life ya, yang itu adalah anak perusahaan dari induknya namanya Bahana gitu ya. Karena kan kalau Jiwasraya ini tidak mungkin masuk ke Bahana, ke holdingnya asuransi, karena kalau masuk langsung membuat jatuh semua asuransi lainnya. Makanya dibentuklah sebuah perusahaan baru, NewCo, bagaimana nanti semua nasabah dari asuransi Jiwasraya ini dipindahkan ke Nusantara Life itu, tapi kita akan restrukturisasi bunga dan hutang dari asuransi Jiwasraya yang di sana. Karena kalau kita nanti nggak bentuk NewCo-nya, maka hanya dengan aset yang dimiliki oleh Jiwasraya itu sangat berat untuk menutupi hutang-hutang Jiwasraya Abah. Nah, itu diingat gitu. Nah, yang kedua adalah yang kita lihat bahwa kan ada laporan kita dapatkan setelah aset-aset disita oleh Kejaksaan mencapai 18 triliun tuh aset-aset yang berhubungan dengan kasus Jiwasraya. Nah, aset-aset ini masuknya ke kas negara gitu. Nggak bisa aset ini langsung ke Jiwasraya. Dia akan masuk ke kas negara. Nah, jadi untuk mengeluarkannya nanti makanya kita ajukan PMN untuk menanganinya.
berapa besarnya itu masih kita hitung sama-sama. Kemarin kita bersama-sama teman-teman dari Komisi 6 belum putus juga, kita masih menghitung berapa sebenarnya kebutuhan PMN untuk menutupi Jiwasraya ini. Tapi yang tadi yang harus diingat ya, bahwa ada sebetulnya sebesar 18 triliun dari aset-aset yang sudah disita oleh kejaksaan. Tapi itu pun nanti akan dibuktikan di pengadilan bahwa aset tersebut berhubungan dengan yang namanya orang-orang yang memang dinyatakan bersalah untuk Jiwasraya. Nah, nanti aset tersebut akan masuk ke keuangan negara. Jadi bukan ke Jiwasraya, ke keuangan negara. Karena masuk ke APBN, maka untuk mengeluarkannya kita membutuhkan yang namanya mekanisme PMN. Makanya nanti Oke, baik. ini akan dimasukkan ke Newco ya tadi itu, ke Bahana, arti ke induknya. Baru nanti dari Newco. Nah, itu mungkin proses yang akan kita lakukan kepada Jiwasraya. Dan ini lagi kita hitung semua. Dan kemarin hitungan kita memang makin lama memang, aduh ini bahaya ini. Bahaya terhadap Jiwasraya ini gitu. Karena sangat besar ternyata bodong-bodongnya. Apalagi ternyata banyak sekali diinvestasikan ke dana reksa atau apapun namanya yang jauh dari nilai-nilai yang ada gitu. Oke. Baik, oke. Saya mungkin minta tanggapan Pak Martin terkait ini. Saya coba untuk mencatat tadi apa yang dikatakan oleh Pak Bang Arya soal skemanya tuh ternyata nggak cuman soal produk investasi JS Saving Plan, tapi ada juga soal persoalan lain yang baru ketahuan gitu boroknya, masalah produk asuransi tradisional. Kemudian fokusnya sepertinya kepada nilai pokok dan juga ada penurunan bunga. Pak Martin, seperti apa ini nanti? Tentunya ada tantangan ketika misalnya pemegang polis tidak sepenuhnya mau untuk mengikuti seandainya skema ini juga sudah akan diresmikan oleh DPR, misalnya disetujui begitu. Ya, itu yang tadi saya katakan di segmen sebelumnya juga, bahwa memang permasalahan Jiwasraya ini bukan hanya persoalan yang nasabah di saving plan. Ada juga nasabah-nasabah yang pensiunan dan lain sebagainya. Nah, karena itu tadi juga saya katakan bahwa DPR belum bisa menyepakati skema yang diajukan oleh Kementerian BUMN itu, karena kami harus mendalami juga sampai apa-apa saja yang kita tawarkan kepada pemegang polis dari Jiwasraya. Nah, kepentingan DPR itu kan bagaimana meminimalisir kerugian yang dialami oleh masyarakat atau nasabah pemegang polis ini, sehingga ya kalaupun pastilah tidak mungkin untuk dapat atau mendapatkan hasil sesuai yang dijanjikan oleh Jiwasraya. Karena tadi dikatakan Bung Arya juga, ya pengelolaan asuransi Jiwasraya ini ya kalau kasarnya ugal-ugalan lah. Nah, itu tidak mungkin, dan dana negara juga tidak akan mungkin menutupi tindakan bisnis yang ugal-ugalan seperti itu. Nah, tapi skema apa yang harus kita tawarkan ke nasabah itu yang kemarin belum diputuskan, dan Komisi 6 masih meminta kepada Kementerian BUMN untuk menyempurnakan lagi, memperbaiki lagi, membuat lagi opsi-opsi ya yang bisa, walaupun tidak sepenuhnya dana itu bisa balik, apalagi yang bisa membuat mereka itu katakanlah jangan sampai terlalu dirugikan. Itu yang kami kemarin belum bisa sepakati, dan saya rasa Kementerian BUMN dan juga kemarin ada Dirut Nasabah, Bahana, juga ada Dirut Jiwasraya sudah sepakat untuk coba dibuat lagi lah skenario-skenarionya yang bisa membuat opsi-opsi yang ada itu sehingga membuat mereka tidak terlalu dirugikan. Saya pikir itu kemarin masih sampai di sana pembahasannya. Oke, baik. Bang Arya, terkait tadi Pak Martin bilang bahwa harusnya ada opsi-opsi lain, apakah bisa dibuat lagi opsi-opsi lain ataukah memang sudah opsi restrukturisasi ini saja, karena kita melihat bahwa ekuitasnya juga ini 35,9 triliun, besar sekali. Apakah kalau misalnya pun perlu disuntik lagi oleh pemerintah, berapa rencananya, atau ada opsi lain dari sisi cara korporasi atau B2B tadi? Angkanya sih kita masih hitung ya, angkanya masih kita hitung. Tapi kita coba, karena memang sangat besar ya kerugian yang dialami oleh Jiwasraya ini. Makanya kita akan, pertama adalah yang tadi itu, kita aset-asetnya akan dialihkan kepada Newco, itu dibeli oleh holding asuransi. Jadi itu akan jadi dana cair juga untuk tutupi semuanya. Jadi tidak semua juga liabilitas itu jadi tanggungan oleh negara gitu, nggak segitu gitu, nggak sebesar itu juga, karena itu kan sangat besar. Nah, makanya nanti
aset-aset mereka akan dibeli oleh Newco ini BUMN juga yang beli, artinya new company ini, nah new company inilah yang nanti membeli dan itu aset-asetnya, dan kemudian nanti masuk juga dana-dana dari dividen-dividen yang berasal dari anak-anak perusahaannya ini ya, anak-anak perusahaannya holding Bahana yang dimasukkan ke sana. Jadi itu adalah opsi-opsi kita. Jadi tidak hanya opsi sekedar membayar dengan PMN, enggak gitu. Kalau itu sangat besar sekali. Makanya kita kasih opsi-opsi yang tadi itu, yang mendirikan kita Newco itu. Nah ini memang masukan-masukan dari teman-teman dari DPR itu akan jadi hitungan-hitungan kita, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa ini ya memberikan formula terbaik lah untuk penyelesaian Jiwasraya gitu. Tapi kembali lagi yang harus kita sadari dan kita ini kan bahwa memang ini bukan hanya JS Plan ini, bukan hanya itu, bukan hanya saving plan, tapi juga adalah tradisional. Jadi sangat besar ini. Ini yang kita tanggulangi, tidak bisa hanya ya. Jadi banyak orang tua yang memang harus kita ini kan lah ya, kita lihat sebagai orang-orang pensiunan juga yang harus kita pertimbangkan dalam pengambilan keputusan ini. Dan kemudian juga ya tadi itu bahwa ada juga dana yang berasal dari mungkin nanti adalah dari asetnya para tersangka yang sudah diambil oleh jaksa sebesar 18, sekian triliun itu yang dimasukkan, mudah-mudahan nanti di pengadilan menang sehingga bisa masuk ke kas negara, tapi nantinya kita berusaha mengeluarkan itu dalam bentuk PMN ke holdingnya ini BUMN Bahana tadi Pak. Baik. Itu yang mungkin nanti kita akan cari lagi ya mekanisme terbaik sehingga ini tidak juga memberatkan APBN gitu ya, tapi juga tidak juga memberatkan nasabah. Ini memang seperti kata tadi Pak Irfan bahwa ini seperti ini ya makan buah semalakama. Jadi memang banyak sekali pertimbangan kita. Ada pertimbangan masyarakat, ada pertimbangan nasabah, keadilan masyarakat juga kita hitung. Semua harus kita pertimbangkan sama-sama semua nih. Gitu, Oke. Baik, Pak Irfan, saya mau minta tanggapan Pak Irfan terkait apa yang disampaikan oleh Bang Arya tadi bahwa tidak sepenuhnya akan ditanggung oleh APBN atau tidak membebani negara seperti itu karena ada beberapa opsi-opsi yang tadi ditawarkan soal aset yang dibeli oleh new company misalnya. Tidak hanya. Ya, tidak hanya itu saja. Nah, itu gimana Pak Irfan? Ya, PMN ini tentu sesuatu yang diharapkan oleh para pemegang polis saat ini karena itu memberikan solusi yang lebih segera dalam arti dibandingkan dengan B2B yang praktis. B2B itu tidak membawa dana segar sama sekali karena B2B itu hanya memberikan customer base kepada Jiwasraya Putra dengan mereferensikannya kepada sejumlah bank Persero sebagai basis pemasaran. Itu yang akan digarap oleh Jiwasraya Putra sebagai bentuk skema B2B. Tapi kalau PMN ini tentu diharapkan lebih memberikan solusi segera. Hanya persoalannya sekarang seberapa besar PMN itu diharapkan, dan kalau itu merupakan bridging atau semacam talangan dari hasil aset recovery dari proses hukum, tentu kita akan melihat proses itu tidak serta-merta akan bisa dihasilkan melalui mekanisme fiskal APBN ya. Maka PMN ini menjadi sangat krusial, terutama di tengah pandemi COVID ini. Kita harus sangat berharap bahwa PMN ini segera bisa direalisir. Namun merujuk kepada tadi tentang nasabah tradisional itu sebetulnya jauh lebih mudah karena mereka sejak awal motifnya adalah memberi proteksi, membeli asuransi murni, artinya mereka sangat berharap dari skema proteksi. Sedangkan nasabah saving plan itu basisnya adalah nasabah yang sejak semula bermaksud untuk melakukan investasi, bukan untuk membeli jaminan proteksi. Maka saya sarankan kepada nasabah saving plan ini perlu dilakukan profiling, mana nasabah yang benar-benar membutuhkan return dari investasi dan tidak mengharapkan di restructure atau diperpanjang atau di rescat, dan juga profil nasabah yang masih bisa di haircut. Misalnya dia bisa menerima pemotongan sejumlah tertentu dari prinsipalnya dan pemotongan bunga,
tapi juga dia bersedia untuk di risket. Maka profiling ini jadi sangat penting di samping skema PMN tadi yang sungguh kita harapkan segera, tapi dalam situasi seperti sekarang dengan beban fiskal yang demikian besar tentu kita tidak serta-merta berharap uang itu bisa dapat dicapai segera. Demikian Mbak Popi. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi satu segmen terakhir untuk membahas Jiwasraya dan juga opsi-opsi penyelamatan Jiwasraya kali ini. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi.